Berikut cara untuk memasukkan data dari form C atau menggunakan fitur lihat detail pemilihan bagi aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Aulia Channel, channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan bagaimana cara menggunakan fitur lihat detail pemilihan untuk aplikasi Sirekap Pemilu di Pemilu 2024 yang gunanya atau fungsinya yaitu untuk mengunggah hasil dari penghitungan suara yang sudah dituliskan atau dicantumkan pada form C. Barangkali teman-teman merupakan salah satu petugas yang diberi tanggung jawab untuk aplikasi Sirekap ini, supaya informasi ini bisa dijadikan sebagai gambaran bagi teman-teman sebelum berlangsungnya pemilu 14 Februari 2024 ya. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, tampilan di aplikasi Sirekap bagian depannya itu seperti ini ya. Dan sekedar untuk mereview kembali, jadi untuk ada 4 tahapan dalam aplikasi Sirekap, di mana yang pertama yaitu untuk mengunggah atau memasukkan data dari PPS, saksi, dan Panwas yang bisa dilakukan sehari sebelum kegiatan pemungutan suara. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menggunakan atau menggunakan fitur Sirekap di kelola daftar hadir dan juga kelola kejadian khusus. Dan untuk bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu video yang ini. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa untuk melihatnya ya. Dan fokus untuk video kali ini yaitu bagaimana cara untuk menggunakan fitur lihat detail pemilihan, di mana supaya informasi bagi teman-teman pada aplikasi Sirekap untuk masing-masing pemilihan ya, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan bagi DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, ada masing-masingnya harus dimasukkan atau di-input datanya sesudah selesai dituliskan di form C harus diunggah ke aplikasi Sirekap Pemilu ini. Dan berikut adalah gambaran untuk menggunakan fitur tersebut. Akan saya contohkan bagaimana cara untuk menggunakan fitur lihat detail pemilihan, dan yang akan saya contohkan di sini adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena sebagai informasi, untuk pemilihan yang lain baik DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten dan bahkan DPR RI itu juga sama saja ya. Intinya hanya mengunggah saja untuk foto dari form C-nya karena aplikasi akan men-scan angka-angka yang ada di form C tersebut. Jadi pada saat tampilan Sirekap Pemilu seperti ini, teman-teman tinggal tapkan saja lihat detail pemilihan sehingga tampilan akan berubah. Selanjutnya layar akan diarahkan untuk pengambilan kamera, yaitu bentuknya seperti ini. Maka teman-teman tinggal tapkan saja sehingga selanjutnya akan diarahkan untuk penyesuaian halaman yang akan diambil ya. Dan pastikan untuk titik di pojokan di sini masuk dalam kotakan. Apabila sudah, tampilannya gambarannya seperti ini ya teman-teman, dipilih saja yang checklist. Kemudian aplikasi Sirekap akan men-scan angka-angka yang ada pada form C tersebut. Jadi pastikan teman-teman yang bertugas untuk mengisi form C menggunakan menggunakan tulisan yang baku, menggunakan tulisan yang baku sehingga dapat di-scan dengan jelas oleh aplikasi Sirekap. Ini ada ketentuan dari halaman pertama tadi, ada jumlah sesuai yang ada di situ ya, data pemilih laki-laki perempuan berapa, jumlahnya berapa, kemudian di tiap poinnya itu ada. Dan teman-teman yang bertugas di Sirekap ini 2 orang, sebenarnya 1 orang, yang satunya untuk membantu lagi, jadi agar meminimalisir adanya human error seperti itu, disesuaikan apakah isian atau scanan yang ada di aplikasi Sirekap itu sudah sesuai dengan yang tertulis di form C atau belum. Dan apabila ternyata ada yang belum sesuai, teman-teman bisa mengeditnya dengan cara mengklik gambar pensil, mana yang mau diedit tinggal diklikkan saja kemudian diubah menjadi
angka yang sesuai dengan yang tertera di form C yang asli. Tampilan apabila teman-teman akan merubah adalah seperti ini ya, ada tampilannya dan kemudian teman-teman silahkan isi dengan angka yang seharusnya apabila sudah disesuaikan dengan yang ada di form C atau yang tertera di form C. Dan selanjutnya angka akan berubah menjadi warna kuning. Jadi apabila angka yang ada di situ adalah angka warna kuning, maka artinya angka tersebut sudah dilakukan pengeditan. Tetapi apabila ternyata pada saat penyekenan semuanya sudah benar, maka tampilan pada layar tersebut hasil scannya semuanya berwarna hijau karena teman-teman rasa sudah sesuai dengan yang ada di form C bentuk hard copy-nya ya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk mengeditnya kembali karena saat dicek, saat disesuaikan ternyata sudah sesuai. Dan apabila sudah sesuai semuanya dicocokkan dengan yang bentuk hard copy di form C tersebut, maka akan ada tampilan seperti ini. Apakah gambar di atas sudah berkualitas baik? Pastikan gambar asli menampilkan dengan jelas seluruh bagian dari lembaran kertas yang difoto. Jika gambar belum baik, tekan ulangi foto. Jika sudah, tekan kirim. Jadi apabila teman-teman rasa gambarnya sudah berkualitas baik, maka teman-teman pilih saja yang kirim. Dan apabila perlu untuk melakukan mengulangi foto, maka ditapkan atau dipilihkan saja yang ulang foto. Sesudah teman-teman rasa gambarnya berkualitas baik, kemudian sudah dikirim, maka ada pernyataan teman-teman bisa untuk menyubmitnya ya, menyubmit karena sudah dirasa benar ya atau sesuai, kualitasnya juga bagus. Setelah dipilih submit akan ada dialog seperti ini, submit halaman form C ini, saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar. Jadi memang harus dipastikan dulu bahwa data yang diisi atau data yang teman-teman scan tersebut, tulisannya semuanya sudah terisi dengan benar sesuai dengan hard copy pada form C tersebut. Kemudian teman-teman pilih submit. Dan ketentuan di data pemilihan akan berubah menjadi hijau, berwarna hijau ya, seperti ini. Dan lakukan kesemuanya di halaman 2 juga, di halaman 3 juga. Jadi semuanya harus dilakukan satu persatu. Untuk halaman yang 2 juga sama seperti tadi, diarahkan kameranya ke foto, kemudian diambil, diperiksa apakah angkanya sudah sesuai semuanya. Apabila sudah sesuai, maka tinggal dikirim dan disubmit. Tapi apabila belum sesuai, diedit dan disesuaikan atau dibetulkan mana yang belum sesuai. Dan apabila ketiga halaman dari form C tersebut sudah diupload, sudah diunggah semua, maka akan ada tampilan kunci dan buat dokumen. Teman-teman bisa disilahkan diklik saja apabila teman-teman rasa semuanya sudah sesuai. Di sini ada keterangan, tekan tombol di bawah ini untuk mengunci data pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS ini. Pastikan foto yang diambil sudah benar. Setelah data dikunci, Anda tidak dapat mengambil ulang foto, tapi masih dapat mengirim. Setelah data dikunci, dokumen untuk PPS atau saksi atau panwas akan dibuat. Jadi, teman-teman pastikan terlebih dahulu sebelum dikunci bahwa semua data yang diambil sudah benar. Dan apabila memang sudah benar semuanya, tinggal diklik saja untuk keterangan kunci dan buat dokumen. Selanjutnya jika ada tampilan seperti ini dipilih ya. Dan setelahnya bisa teman-teman unggah berkas dalam bentuk PDF dan juga membagikan berkas dalam bentuk PDF kepada PPS, saksi dan juga panwas ya. Ya demikian bagaimana cara untuk meng-scan form C untuk detail pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat pemilu nantinya. Dan sebagai informasi untuk menggunakan fitur ini, teman-teman dapat lakukan setelah penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden selesai dan juga sudah direkap atau ditulis di form C. Kemudian teman-teman bisa mengeditnya, mengunggahnya atau menyekskannya. Dan apabila untuk presiden dan wakil presiden sudah selesai, selanjutnya akan ada penghitungan suara untuk semuanya ya, baik untuk DPD dan bertahap satu persatu. Jadi untuk pengunggahan berkas ini dilakukan setelah penghitungan suara untuk satu kotak suara selesai. Dan apabila untuk pemilihan DPD, maka teman-teman geser di handphone teman-teman ada pilihan untuk pemilihan DPD. Apabila DPR RI, maka pilih yang DPR RI. Jadi disesuaikan. Jadi agar lebih tertata lagi diurutkan saja dari yang presiden dan wakil presiden, kemudian yang DPD-nya, kemudian DPR RI-nya, DPRD provinsi, dan yang terakhir adalah DPRD kabupaten atau kota.
Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan untuk bahasan kali ini. Jika masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau ada yang ingin sekedar sharing bisa dipersilakan saja untuk kita sekedar sharing bersama ya. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.